Bayangkan malam yang hening. Lampu sudah dimatikan. Orang-orang di rumah sudah tertidur. Tapi mata anda tetap terbuka lebar. Pikiran berputar. Penuh angka yang menyesakkan dada. Cicilan motor yang jatuh tempoh besok. Kartu kredit yang bunganya makin membengkak. Pinjaman teman yang belum bisa dikembalikan. Koperasi yang menagih lewat SMS. Bahkan bayangan suara keras debt collector yang bisa datang kapan saja. Setiap detik beban itu seperti menekan dada. Anda menarik napas, tapi rasanya sesak. Anda ingin tidur, tapi otak seolah tak mau berhenti menghitung. Angka-angka itu menari-nari di kepala, membuat tubuh lelah tapi pikiran tetap terjaga. Anda cuba memejamkan mata, tapi yang muncul bukan mimpi indah, melainkan bayangan tumpukan kertas tagihan. Hutang bukan sekadar masalah uang. Ia adalah monster psikologis yang mencuri ketenangan, menggerogoti rasa percaya diri dan perlahan-lahan memadamkan semangat hidup. Dan inilah luka yang jarang diceritakan orang. Kita pandai tersenyum di depan tetangga. Pandai berkata, baik-baik saja ketika ditanya. Padahal di balik itu, hati menjerit keras. Namun ada kabar baik. Luka ini bukan hanya milik anda. Jutaan orang di luar sana pun menanggung luka yang sama. Bedanya, ada yang menyerah, ada yang melawan. Ada yang membiarkan hutang menghancurkan hidupnya. Ada juga yang justru menjadikan hutang sebagai batu loncatan menuju kebebasan. Pertanyaannya sekarang, anda ingin jadi yang mana? Apakah anda ingin terus berada dalam lingkaran setan hutang? Atau ingin keluar dan berdiri tegak sebagai pemenang? Hari ini, saya akan membuka jalan. Jalan yang mungkin tidak pernah anda bayangkan sebelumnya. Jalan keluar dari hutang dengan trik-trik sederhana, jitu, bahkan bisa dilakukan mulai besok pagi. Huda, kalau anda merasa kata-kata ini mewakili perasaan anda, tekan tombol like dulu sekarang. Tanda kecil dari anda itu membuat video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang. Dan tulis di kolom komentar, apa yang paling membuat anda sulit tidur? Cicilan, pinjaman, atau bunga yang menumpuk. Karena dengan menuliskan, beban itu mulai berkurang sedikit demi sedikit. Mari kita jujur sebentar. Hutang bukan hanya tentang angka, tapi tentang luka batin yang jarang kita ceritakan pada siapapun. Luka yang kita simpan rapat-rapat, bahkan dari keluarga terdekat. Pernahkah anda merasa terpojok saat telefon berdering? Takut itu adalah penagih yang menanyakan kapan bisa membayar. Pernahkah anda pura-pura tidak ada di rumah saat orang datang menagih? Padahal sebenarnya anda sedang bersembunyi di dalam kamar, menahan napas, berharap mereka cepat pergi. Hutang seringkali membuat kita kehilangan bukan hanya uang, tapi juga hubungan. Banyak persahabatan yang retak hanya karena uang pinjaman tidak segera dikembalikan. Ada rumah tangga yang retak karena pasangan saling menyalahkan. Ada orang tua yang malu di depan anak-anaknya karena tidak bisa memberi jajan. Sementara uang habis untuk membayar bunga hutang. Tapi, dengarkan baik-baik. Hutang bukanlah tanda bahawa anda gagal selamanya. Hutang hanyalah tanda bahawa di masa lalu, ada keputusan finansial yang kurang tepat. Dan kabar baiknya, setiap keputusan bisa diperbaiki. Setiap jalan buntu bisa dicari jalannya. Dan setiap lubang bisa ditutup kembali. Masalahnya, banyak orang terjebak pada perasaan bersalah. Mereka fokus pada masa lalu, bukan pada jalan keluar. Mereka sibuk mengutuki diri sendiri, bukannya mencari strategi baru. Padahal, kunci untuk keluar dari hutang bukanlah penyesalan, melainkan perubahan cara berfikir dan bertindak. Hari ini, anda akan diajak masuk ke dalam 15 trik jitu yang bisa membuka jalan keluar itu. Trik-trik yang bukan hanya soal angka, tapi soal psikologi, emosi, dan strategi hidup. Trik yang bisa membuat hutang besar terasa mungkin untuk diselesaikan langkah demi langkah. Huda, saya ingin anda ikut terlibat. Tulis di kolom komentar, apa perasaan terbesar anda ketika memikirkan hutang? Takut, malu, atau marah? Dengan menuliskannya, anda bukan hanya membebaskan sedikit beban, tapi juga membantu orang lain merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Hutang itu punya cara licik untuk menguasai hidup kita. Ia masuk pelan-pelan, lalu tumbuh menjadi beban besar yang seolah mustahil diangkat. Awalnya hanya pinjam sedikit,
nanti bisa dibayar, pikir kita. Tapi semakin lama, hutang itu membesar, berbunga, bercabang. Tahu-tahu, hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik para penagih. Banyak orang bahkan tidak sadar betapa hutang sudah mengubah gaya hidup mereka. Ada yang mulai menghindar dari teman karena malu. Ada yang kehilangan semangat kerja karena setiap gajinya sudah habis bahkan sebelum diterima. Ada yang terjebak pada pola gali lubang tutup lubang, meminjam lagi hanya untuk menutup hutang yang lama. Dan hal yang lebih berbahaya adalah hutang merampas masa depan. Bagaimana anda bisa bermimpi punya bisnis, punya rumah, punya tabungan, kalau pikiran setiap hari hanya tentang bagaimana melunasi cicilan hari ini? Hutang mencuri waktu terbaik anda. Tapi ingat, masalah sebesar apapun pasti punya jalan keluar. Hutang besar bisa ditaklukkan, asalkan kita tahu caranya. Tidak dengan panik, tidak dengan mengutuk nasib, tapi dengan trik yang terukur dan strategi yang realistis. Di bagian-bagian berikutnya, saya akan ungkapkan rahasia itu. Trik-trik sederhana yang mungkin terdengar aneh, tapi terbukti bisa mengubah keadaan. Trik yang tidak hanya menyentuh logika, tapi juga psikologi. Karena melawan hutang bukan hanya soal angka di kalkulator, tapi juga soal bagaimana otak dan hati kita bekerja. Wow! Sebelum kita lanjut, tekan tombol like sekarang juga. Dengan begitu, anda membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang butuh harapan. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang berjuang melawan hutang. Bisa jadi, satu klik dari anda menyelamatkan hidup seseorang. Inilah rahasia pertama yang sering diremehkan orang, padahal dampaknya luar biasa. Saya menyebutnya strategi kemenangan kecil. Kebanyakan orang kalau ditanya, hutang mana yang mau dilunasi dulu? Mereka akan menjawab, yang paling besar. Logikanya benar, tapi psikologi manusia berbeda. Hutang besar butuh waktu panjang untuk dilunasi, dan selama itu motivasi bisa rontok di tengah jalan. Trik ini membalik cara berpikir Anda. Jangan buru-buru kejar yang besar. Fokus dulu pada hutang terkecil. Misalnya, Anda punya 5 hutang. 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, dan 10 juta. Targetkan lunas dulu yang 500.000. Mungkin terlihat kecil, tapi begitu selesai, rasa lega itu nyata. Hati terasa bebas, meski hanya sebagian. Rasa kemenangan kecil itu menyalakan api semangat baru. Otak kita menerima sinyal. Saya bisa. Dan sinyal itu memperbesar energi untuk menaklukkan hutang berikutnya. Begitulah cara kerja psikologi kemenangan kecil. Dari satu hutang kecil yang lunas, lahirlah keberanian melawan hutang yang lebih besar. Bayangkan seperti mendorong bola salju kecil dari puncak gunung. Awalnya kecil, pelan, tapi semakin lama bola itu membesar, berputar lebih cepat, dan menghantam apapun yang ada di depannya. Begitulah hutang Anda akan runtuh satu persatu dengan strategi yang sederhana ini. Odi, jadi malam ini, ambil kertas, tulis semua hutang Anda. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Besok, targetkan bayar yang terkecil dulu. Saat lunas, rayakan kemenangan itu. Rasakan perasaan bebasnya, meski baru sedikit, karena dari situlah kebebasan besar akan datang. Dan kalau Anda merasa trik ini masuk akal, jangan lupa tekan tombol like sekarang juga. Itu tanda bahwa Anda setuju dengan perjuangan kecil menuju kemenangan besar. Sekarang kita masuk ke trik kedua. Ubah hutang jadi proyek. Kebanyakan orang hancur secara mental karena kata hutang. Kata itu berat, menakutkan, bikin stres, bahkan membuat banyak orang menyerah sebelum bertindak. Maka rahasianya adalah reframing. Mengganti cara kita menyebut masalah ini. Jangan lagi bilang, saya punya hutang 20 juta. Katakan, saya sedang menjalankan proyek 20 juta. Target selesai 12 bulan. Lihat bedanya. Kata hutang menimbulkan beban, sedangkan kata proyek menimbulkan semangat. Proyek punya deadline, punya target, punya strategi. Otak kita akan lebih kreatif mencari cara, karena ia menganggapnya sebagai misi, bukan bencana. Dan ingat, setiap proyek butuh timeline. Bagi hutang Anda menjadi target bulanan, lalu jalankan dengan disiplin.
Kalau targetnya 2 juta per bulan, tuliskan besar-besar di kertas dan tempel di kamar. Setiap kali berhasil, coret tanda centang. Semakin banyak suretan, semakin dekat Anda ke garis finish. Udah mulai sekarang, jangan sebut diri Anda orang yang berhutang. Sebut diri Anda manajer proyek kebebasan finansial. Karena kata-kata itu akan menuntun cara berpikir Anda. Kalau Anda merasa trik ini membuka cara pandang baru, inilah waktunya untuk klik tombol subscribe. Karena di channel ini, saya akan terus berbagi trik psikologis dan strategi finansial yang mungkin belum pernah Anda dengar, tapi bisa mengubah hidup Anda. Banyak orang gagal melunasi hutang bukan karena tidak mampu mencari uang, tapi karena uangnya bercampur. Begitu gaji atau hasil usaha masuk, semuanya ditaruh di satu tempat. Dari situ dipakai belanja, jajan, bayar listrik, dan juga hutang. Akhirnya, tidak ada prioritas. Hutang tetap menumpuk. Trik ketiga ini sederhana tapi powerful. Pisahkan uang hutang dari uang emosi. Uang emosi adalah uang untuk kebutuhan harian, makan, transport, kebutuhan anak. Uang hutang adalah uang yang memang ditargetkan untuk melunasi cicilan. Caranya, begitu Anda menerima penghasilan, langsung pisahkan minimal 20-30% untuk hutang. Taruh di rekening khusus atau amplop khusus. Jangan sentuh uang itu untuk alasan apapun. Bayangkan itu bukan uang Anda, tapi uang milik orang lain yang harus segera dikembalikan. Psikologi di balik trik ini sederhana. Ketika otak melihat uang dalam satu tumpukan, ia cenderung ingin menghabiskannya. Tapi kalau dipisahkan, otak akan patuh pada aturan. Dan ketika Anda rutin melakukan ini, lama-lama hutang akan terkikis tanpa terasa. Deh. Kalau Anda pernah gagal melunasi hutang karena uang bercampur, coba tulis di komentar berapa kali Anda mengalami hal itu. Ingat, dengan menuliskan pengalaman, Anda bukan hanya jujur pada diri sendiri, tapi juga membuka peluang belajar dari orang lain yang menonton video ini. Ada trik yang jarang dibicarakan, tapi sangat jitu. Namanya pendapatan bayangan. Artinya, Anda harus pura-pura memiliki penghasilan lebih sedikit dari yang sebenarnya. Contoh, gaji Anda 3 juta. Jangan hidup seolah punya 3 juta. Hidupkan diri Anda seolah-olah hanya punya 5 juta. Sisa 500.000 anggap tidak ada. Dan alokasikan khusus untuk hutang. Dengan cara ini, Anda menciptakan tekanan psikologis yang memaksa Anda beradaptasi dengan penghasilan yang lebih kecil. Kenapa ini berhasil? Karena otak manusia punya kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri. Kalau Anda terbiasa dengan 3 juta, Anda akan selalu merasa 3 juta tidak cukup. Tapi kalau dibiasakan hidup dengan 5 juta, lama-lama tubuh, pikiran, dan gaya hidup ikut menyesuaikan. Dan hutang Anda akan berkurang dengan sendirinya. Lode, kalau trik ini membuat Anda merasa tertampar, saatnya tekan tombol subscribe. Karena di channel ini, Anda akan menemukan lebih banyak trik psikologis sederhana yang bisa membuat perbedaan besar dalam hidup finansial Anda. Banyak orang berpikir untuk melunasi hutang, mereka harus mencari pekerjaan besar atau gaji tinggi. Padahal rahasia lain adalah monetisasi keahlian kecil. Apa maksudnya? Setiap orang punya keterampilan. Bisa masak, bisa servis HP, bisa desain sederhana, bisa bikin kerajinan, bahkan bisa sekadar jago bicara. Jangan remehkan itu. Monetisasi keahlian kecil artinya ubah keterampilan yang Anda punya jadi uang tambahan khusus untuk hutang. Contoh, Anda bisa bikin gorengan enak. Jual tiap sore di depan rumah. Targetkan keuntungannya hanya untuk hutang. Anda jago mengetik cepat? Buka jasa ketik. Anda punya suara bagus? Coba buat konten voiceover kecil-kecilan. Setiap tambahan 50.000, 100.000, jangan anggap remeh. Kalau konsisten, setahun bisa jadi jutaan. Dan ingat, uang tambahan itu jangan digabungkan ke belanja. Ingat trik sebelumnya. Pisahkan. Udah tulis di komentar. Keahlian kecil apa yang Anda miliki tapi belum pernah dimonetisasi. Dengan menuliskannya, mungkin Anda akan sadar bahwa ternyata pintu rezeki ada di depan mata.
Banyak orang stres karena hutang bukan hanya jumlahnya, tapi karena mereka lari dari kenyataan. Tidak berani angkat telepon, tidak berani bicara dengan pemberi hutang, hanya menunggu masalah jadi semakin besar. Trik ini sederhana tapi butuh keberanian. Hadapi, jangan lari. Kalau Anda terlambat bayar, hubungi pihak pemberi hutang. Katakan dengan jujur kondisi Anda lalu ajukan negosiasi. Misalnya, minta perpanjangan waktu, minta potongan bunga, atau skema cicilan yang lebih ringan. Banyak orang kaget saat tahu ternyata pemberi hutang mau bernegosiasi. Karena bagi mereka, lebih baik dibayar sebagian daripada tidak dibayar sama sekali. Tapi kuncinya, Anda harus berani bicara. Jangan sembunyi. Hauda. Kalau menurut Anda trik ini penting, tekan tombol like sekarang juga. Bayangkan, mungkin ada orang lain yang nonton video ini, lalu berani negosiasi, dan hidupnya berubah. Itu bisa terjadi karena Anda menekan tombol kecil itu. Banyak orang merasa malu karena hutang. Malu dengan keluarga, malu dengan tetangga, malu dengan teman. Tapi sayangnya, rasa malu itu sering dipakai untuk sembunyi, bukan untuk berubah. Rahasia lain, jadikan rasa malu sebagai bahan bakar. Katakan dalam hati, saya tidak mau lagi dipermalukan oleh hutang. Gunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk kerja lebih keras, lebih disiplin, lebih cerdas. Rasa malu yang diarahkan dengan benar bisa jadi energi luar biasa. Orang yang pernah ditertawakan karena hutang sering jadi orang yang paling gigih mencari jalan keluar. Jadi jangan buang rasa malu Anda. Ubah itu jadi tenaga. Dan kalau Anda setuju, jangan lupa tulis di komentar. Rasa malu apa yang paling membuat Anda ingin segera bebas dari hutang? Coba perhatikan, siapa orang-orang yang paling sering ada di sekitar Anda? Kalau mayoritasnya adalah orang yang suka berhutang, suka berfoya-foya, suka hidup konsumtif, maka besar kemungkinan Anda akan ikut terjebak. Lingkungan adalah cermin masa depan. Kalau Anda ingin bebas dari hutang, carilah lingkungan baru. Bertemanlah dengan orang-orang yang bijak secara finansial, yang hidup sederhana, yang rajin menabung atau berinvestasi. Karena perlahan, kebiasaan mereka akan menular pada Anda. Ini bukan soal meninggalkan teman lama, tapi soal memilih siapa yang paling sering Anda dengar. Karena kata-kata mereka akan jadi program di kepala Anda. Hude! Kalau Anda ingin channel ini jadi lingkungan baru Anda, tempat belajar strategi finansial dan motivasi hidup, tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena di sini, kita saling menguatkan untuk lepas dari hutang dan menuju kebebasan. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membuat hutang cepat terkikis. Mencatat. Banyak orang gagal karena mereka tidak pernah tahu ke mana perginya uang. Mereka hanya merasa uang selalu kurang. Padahal kenyataannya, banyak uang bocor ke hal-hal kecil yang tidak perlu. Mulai sekarang, biasakan catat semua pengeluaran. Bahkan yang sekecil 0,000 untuk permen. Karena dari catatan itu, Anda akan sadar kebocoran terbesar bukan pada cicilan, tapi pada gaya hidup. Begitu Anda bisa mengukur, Anda bisa mengendalikan. Dan begitu bisa mengendalikan, Anda bisa mengarahkan uang untuk hal yang lebih penting. Melunasi hutang. Oh dah, tulis di komentar. Apakah Anda sudah rutin mencatat keuangan atau belum? Jawaban sederhana Anda bisa memotivasi orang lain untuk ikut berubah. Banyak orang berpikir lunas hutang selesai masalah. Padahal, kalau pola pikirnya tidak berubah, hutang bisa datang lagi. Itulah sebabnya trik terakhir ini penting. Investasi diri. Belajarlah hal-hal baru yang bisa meningkatkan penghasilan. Ikut pelatihan, baca buku keuangan, belajar bisnis kecil-kecilan, atau tonton konten seperti ini secara rutin. Karena ilmu adalah senjata untuk melawan hutang, bukan sekadar kerja keras. Kalau Anda hanya sibuk bayar hutang tanpa memperbaiki diri, kemungkinan besar Anda akan jatuh lagi di lubang yang sama. Tapi kalau Anda berubah, hutang yang sekarang jadi yang terakhir dalam hidup Anda. Odi, kalau Anda sepakat bahwa investasi diri itu penting, jangan ragu untuk tekan tombol like sekarang juga. Sekarang bayangkan hidup tanpa hutang. Tidak ada lagi telepon penagih. Tidak ada lagi rasa sesak saat tidur. Gaji yang masuk benar-benar milik Anda, bukan untuk menutup masa lalu. Bukankah itu terasa ringan? Bukankah itu terasa seperti lahir kembali? Itulah tujuan semua strategi ini. Bukan hanya soal angka, tapi soal mengembalikan kendali hidup ke tangan Anda.
Dan ingat, setelah bebas dari hutang, jangan berhenti. Mulailah menabung, berinvestasi, dan membangun bisnis. Karena kebebasan finansial bukan hanya bebas dari hutang, tapi juga punya masa depan yang aman dan terjamin. Sahabatku, hutang bukan akhir hidup. Hutang hanya batu yang menghalangi jalan. Dan hari ini, anda sudah belajar cara menyingkirkannya, langkah demi langkah. Tapi perjalanan ini tidak boleh berhenti di sini. Kita harus saling dukung, saling kuatkan, dan saling mengingatkan. Karena itu, saya mengajak anda, lalu tekan tombol like sebagai tanda anda ikut berjuang. Udah tulis cerita anda di komentar, agar orang lain merasa tidak sendirian. ADERD. Klik subscribe, supaya anda tidak ketinggalan trik berikutnya tentang keuangan, bisnis, dan investasi. All day. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang berjuang dengan hutang. Bisa jadi, satu klik dari anda adalah penyelamat hidup mereka. Ingatlah, perjalanan bebas hutang bukan akhir, tapi awal menuju kebebasan finansial. Setelah ini, kita akan belajar melangkah ke level berikutnya. Bisnis, investasi, dan strategi hidup cerdas. Tetap bersama saya di channel ini, karena masa depan anda dimulai sekarang.